Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hampir separuh melalui bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita yang pertama keistiqomahan dalam mengisi Ramadan dengan serangkaian amal saleh, baik amal saleh berupa ibadah mahdhah, ibadah ritual, maupun amal saleh di luar ibadah ritual. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, dalam tausiah tarawih ini saya ingin menyampaikan, sebagai umat Islam kita tahu ada dua rukun. Dua rukun ini paling populer dan semua umat Islam pasti tahu. Kalau nggak tahu ya kebangetan ya, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Bahkan sejak usia masih kanak-kanak kita sudah menghafal rukun Islam dan rukun iman. Yang ingin saya sampaikan, ada ungkapan iman, ada ungkapan Islam. Para ulama menjelaskan, manakala ungkapan iman dan ungkapan Islam ini disebutkan dalam satu kalimat, misalnya di dalam hadis atau di dalam ayat Al-Quran, maka maknanya iman adalah amalan atau perbuatan atau hal-hal yang terkait dengan urusan batin, dengan urusan qalbu, yang tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, kecuali yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman. Islam maknanya adalah amalan zahir, hal-hal yang nampak, bisa dilihat, bisa diindra, ada fisiknya. Ini manakala kata-kata iman dan Islam disebutkan dalam satu kalimat. Namun jika kata iman dan Islam disebutkan dalam kalimat yang terpisah, maknanya bisa jadi sama atau maknanya bisa jadi tingkatan. Ya, Islam itu tingkat dasar. Lebih mantap lagi disebut jadi muslim, lebih mantap lagi disebut mukmin, lebih mantap lagi disebut muhsin, orang yang ihsan. Nah, ini definisi penjelasan para ulama. Saya akan fokus di iman. Nah, iman ini para ulama juga menjelaskan definisi iman. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman itu mencakup qaulun wal amalun, ya, perkataan dan perbuatan. Maksudnya apa? Perkataan hati, perkataan lisan, dan perbuatan anggota badan. Itu mencakup semua iman. Hadirin rahimakumullah. Lalu untuk mempermudah kita memahami ini, sebagian ulama mengibaratkan iman itu seperti benih atau biji yang ditanam di dalam tanah. Kalau biji ditanam dalam tanah kan nggak terlihat ya. Lalu begitu dia tumbuh menjadi tumbuhan, jadi batang, ya, bercabang, berdaun, berbunga, berbuah, yang di atas tanah itu bisa kita lihat. Nah, ada yang mengibaratkan iman itu seperti itu. Iman kalau sudah menghujam ke dalam diri seorang muslim, seorang mukmin, pasti tercermin di perkara yang bisa dilihat. Walaupun imannya tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur karena dia perkara batin. Sebagaimana benih atau biji yang ditanam di dalam tanah tidak bisa dilihat oleh mata, tapi begitu dia tumbuh, dia bisa dilihat. Dan semuanya tercakup.
Kalau bijinya jelek, mesti tumbuhnya jelek. Kalau bijinya bagus, mesti tumbuhnya bagus. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman itu bukan hanya yang dalam hati, tercermin juga di dalam perbuatan, amal. Contoh lain yang bisa kita pahami dari persoalan benih dan tumbuhan ini adalah kalau yang ditanam benih duren, ya yang tumbuh pohon duren. Kalau yang ditanam benih mangga, yang tumbuh pohon mangga. Kalau yang ditanam benih nangka, yang tumbuh pohon nangka, dan seterusnya. Tidak mungkin yang ditanam duren yang tumbuh jagung, itu tidak mungkin. Maka hadirin rahimakumullah, di kesempatan tausiah singkat ini saya ingin mengajak kita semua, mari kita evaluasi. Jadi kalau kita lihat atau dalam diri kita sudah mengaku kan kita orang beriman. Saya orang Islam, saya orang beriman, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang nampak, yang tumbuh apa? Kan kita suka lihat ini orang mengaku beriman, ya, beragama Islam, tapi yang nampak bukan iman. Yang ditanam pohon apa, yang tumbuh apa? Jangan-jangan yang kita tanam benihnya salah. Jadi kalau ada orang beriman tidak tercermin ke dalam perbuatan nyata, maka boleh jadi yang ditanam salah. Nah, bulan Ramadan ini kita bisa melihat, kita bisa membuktikan mana orang beriman, mana tidak beriman. Apa ukurannya? Oh, kalau beriman dia puasa, kalau tidak beriman dia tidak puasa. Enggak. Bahkan yang imannya mungkin agak salah-salah tanam, dia puasa juga, tapi pas puasanya ngedumel mulu. Ya. Tapi kalau yang tanamannya benar, ya puasanya ceria, gembira, bersukacita, maksimal ibadahnya. Nah, ini nanti di luar bulan Ramadan kita lihat. Maka mari kita evaluasi diri kita. Kalau kita mengaku sudah beriman, benar nggak tanaman iman kita ini? Nah, sekarang saya terangkan singkat saja, bukan dari sisi sholatnya, bukan dari sisi baca Qur'annya, tapi orang beriman, kata para ulama, saya tidak rinci ya karena waktu yang singkat, paling tidak sikap yang muncul dari keimanannya tuh, indikasi yang gampang dilihat tuh ada beberapa. Pertama, dia tunduk dan patuh pada Allah. Ini dalam makna yang luas, tunduk dan patuh, ya, baik disuruh sholat ya sholat gitu, tunduk dan patuh pada aturan Allah. Artinya takut dia melakukan dosa. Yang kedua, tenang hidupnya, sakinah. Orang beriman itu hidupnya tenang. Mau diuji, mau lagi susah, pendapatan menurun, santai aja. Orang udah ada Allah, kita juga rezeki udah ada bagiannya. Tenang hidupnya, itu orang beriman. Maka kadang kan suka keluar ungkapan kita, misalkan ada orang sangat ketakutan, sangat khawatir tentang hidupnya ini. Wah, ntar besok gimana? Wah, begini, panikan kalau kata orang zaman sekarang. Ini kadang-kadang tercetus dalam diri. Ini orang takut banget, kayak orang nggak punya iman, kayak nggak punya Allah kan begitu. Maka orang yang beriman tuh tenang, hidupnya tenang. Kemudian jadi baru dua tuh ya, tunduk sama aturan Allah. Saya katakan tunduk di sini paling tidak, kalaupun masih sulit ya, sulit sekali kadang-kadang, aduh Ustaz masih suka jebol-jebol nih, tapi dia takut, dia sadar itu dosa. Yang kedua tadi tenang. Yang ketiga sabar. Nah, inilah bulan Ramadan nih, sabar. Sabarnya tiada batas. Jadi kalau bilang orang sabar juga ada batasnya, itu nggak ada kalimatnya dalam Islam tuh. Ya sabar terus. Ya, sabar apa ya? Sabar menghadapi kehidupan dengan segala macam persoalan, permasalahan, tantangan, ujian, senang susahnya, dia sabar. Itu orang beriman. Terus apa lagi? Yang keempat, qanaah. Nah, ini penting. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Ya memang sekarang bagian saya lagi begini, lagi segini saat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kemarin bagian lagi banyak, alhamdulillah. Qanaah, dikasihnya pas terus, hidupnya pas. Dikasihnya dikit ya dicukup-cukupi, cukup terus, gak ada gak cukupnya, berkah. Yang terakhir ridha, ya. Yang kelima ridha. Lima ini aja nih kata para ulama, ridha dengan takdir Allah, dengan apa yang Allah timpakan kepada dirinya, dia ridha. Gak boleh
Coba saya kemarin begini, aduh coba begitu, coba nggak boleh tuh. Orang beriman nggak begitu. Ya udah kejadian, ridha. Ya Allah, aku tidaklah mengucapkan kalimat ketika aku mendapatkan takdirmu ini kecuali kalimat yang engkau ridhoi. Nah, kita ukur diri kita sendiri, tidak perlu menilai orang lain. Mudah-mudahan kalau 5 indikasi ini ada, berarti biji dan benih yang kita tanam terkait iman itu benar bijinya iman, bukan yang lain. Hadirin rahimakumullah, terakhir saya mau kaitkan dengan perkara yang terjadi sekarang. Saya tidak sebutkan hadisnya, cukup panjang, tapi intinya saja. Rasulullah SAW di akhir zaman mengatakan bahwa iman itu adanya di negeri Syam. Ini kata Rasulullah SAW. Saya nggak bilang kita ini hidupnya udah di akhir zaman atau masih di mana sih? Saya nggak tahu. Kita tahunya cuma dari hadis Rasulullah bilang antara hidupku dengan kiamat tuh seperti 2 jari ini, nempel. Artinya jaraknya nggak jauh. Saya nggak tahu kita emang udah di ujung banget atau bagaimana, saya nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Rasulullah pernah katakan bahwa nanti iman itu ada di negeri Syam. Negeri Syam itu mana saja? Negeri Syam itu kawasan mencakup wilayah Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. 4 kawasan di Timur Tengah. Bahkan sebagian Mesir, utara Mesir, Sinai itu masih masuk wilayah Syam. Ini kata Rasulullah, iman nanti ada di Syam. Singkat saja saya ingin katakan, tadi saya kasih 5 indikasi orang kalau beriman sikapnya seperti itu. Sekarang kita lihat penduduk Syam. Mana tadi? Palestina, Suriah dan lain-lain. Yang utama Palestina deh. Yang kita lihat 3 tahun belakangan, Allah berikan mereka takdir dengan datangnya orang-orang zalim, orang-orang jahat, orang-orang yang memusuhi Allah dan kaum muslimin. Coba kalau bapak-bapak ini kan sekarang sudah era digital ya, pasti berseliweran di handphonenya bagaimana peristiwa yang di Palestina, lalu bagaimana komentar orang-orang yang ada di sana. Coba cek. Kalaupun ada yang komentarnya gak beres, itu bisa kehitung sama jari. Rata-rata bilang apa? Ya kami bertawakal kepada Allah. Ya Allah, atas apa musibah yang kau berikan kepada kami tidak mengucapkan kalimat kecuali kalimat yang engkau ridhoi. Coba cek. Mereka ridha dengan takdir Allah, qanaah. Hidup susah begitu qanaah, cukup, gak apa-apa ini Allah tenang, masih ada Allah. Besok disuruh, udah deh tinggal di sini susah, udah hancur begitu, nggak ada apa-apa, air susah, apa susah, udah pindah aja. Enggak, ini tanah kami punya Allah, nanti Allah yang akan mencukupkan kami. Saya kalau ngomong gini dari tadi merinding terus saya. Maksudnya apa? Saya bukan, kalau soal kita bantuin Palestina, kita benci sama Zionis Israel, kita mendukung Palestina, itu gak usah dibahas, kita udah tahu. Tapi yang ingin saya ambil pelajarannya, kalau ingin melihat sikap orang beriman, Rasulullah pernah katakan di akhir zaman nanti iman adanya di Syam. Nah, lihat itu bagaimana mereka. Susahnya jauh, susahnya dibandingkan dengan ujian perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada jalan serdang. Jauh. Tapi lihat, anaknya meninggal, kepalanya hancur di depan matanya, keluarganya mati dan lain sebagainya. Coba lihat apa yang mereka lakukan. Bertahan, sabarnya jangan ditanya. Tenang, sakinah, nggak ada masalah. Biar itu pesawat guyung di atas kepala kita. Kalau emang takdirnya mati, kalau masih hidup juga nggak mati. Tenang, sabar, qanaah, ridha dengan takdir Allah. Itu lihat. Kalau kita mau belajar maksudnya. Tadi kan saya sampaikan teori perkataan para ulama. Kalau mau lihat contoh detailnya atau contoh nyatanya, saya nggak perlu kasih contoh jauh-jauh. Suruh baca tentang kehidupan para sahabat yang tebal-tebal, lihat aja itu. Kita belajar. Selain kita doakan mereka dalam waktu-waktu yang makbul, terutama di bulan Ramadan ini, kita sisihkan harta kita. Jika ada kalau saudara-saudara kita yang bisa menyalurkan kepada mereka, ada satu hal yang jangan dilupakan, kita teladani sikap yang nampak dalam diri mereka yang menggambarkan bahwa benih keimanan yang ditanam dalam diri mereka adalah benih yang benar. Baik komentar anak-anak yang masih belia sampai kakek-kakek dan nenek yang tua renta, semua komentar-komentarnya, sikapnya menggambarkan bagaimana iman terhujam dalam diri mereka. Dan kalau ini benar, maka ini sebagai bukti apa yang
disampaikan Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman iman itu adanya di Syam, ini salah satu buktinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.